Oke, hari ini gue mau bikin video pengantar buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali mau belajar buat trading. Em, Mungkin satu hal dulu yang mau gue kasih tahu dulu. Caranya gue, caranya Koven sama Lahardo sama yang lain-lainnya itu semua kita punya cara kita masing-masing. Em, it's very hard to say buat bilang ini, cuman menurut gue baiknya kalian belajar dulu basicnya dari sini dulu, belajar dulu basicnya sama aku, baru nanti kalian serah mau bercabang kemana gitu. Karena kalau dari pengalaman aku udah eh, ngeliat juga sama ngerasain juga. Aku awalnya mulai trading dari kripto dulu, habis itu akhirnya belakangan ini aku mulai tradingin US 500 tuh S&P 500, berarti indeks ya, trading indeks. Sama juga beberapa forex pair, tapi aku belum pernah ngulik lebih dalam lagi buat si forex pairnya itu. Dan menurut aku metode aku ini bisa banget dipakai buat semua hal, benar-benar bisa banget dipakai buat semua jenis market gitu. Dan mungkin itu juga karena pemahaman yang dibawa sama em, sama metode yang aku pelajarin ini gitu. Mungkin awal-awalnya dulu buat ngajarin dulu ini ya, apa namanya, kenapa harga itu bisa naik bisa turun gitu. Harga itu tuh bisa naik bisa turun itu dikarenakan karena adanya supply dan demand. Karena adanya supply dan demand. Ada S dan ada D. Kalau supply-nya lebih besar dibanding demand-nya, maka harganya akan turun gitu ya. Hukum dasar ekonomi lah ya gitu. Dan kalau misalnya demand-nya lebih besar, eh lebih besar ya. Wait, sorry. Gimana sih gambarnya? Nah iya, gini. Kalau misalnya demand-nya lebih besar dan supply-nya lebih sedikit, maka harganya akan naik gitu. Sampai sini paham dulu lah ya. Maksudnya ya ini nggak susah lah ya. Hukum dasar ekonomi. Jadi harga itu digerakin sama supply dan demand gitu. Dan kalau misalnya kita ngeliat sendiri ke dalam market, struktur market, kenapa harga tuh bisa naik atau bisa turun? Gini, andai sebut saja aku ini penjual aku ini penjual buah apel gitu ya misalnya. Dan ada 10 orang lagi yang kayak aku yang jual apel juga nih gitu. Masing-masing dari kita stoknya berbeda-beda gitu. Contoh, aku ini ya, Sen. Aku punya 10 apel. Harga 10 apel aku tuh aku jual di $10 lah, misalnya kayak gitu ya. Jadi aku punya 10 apel, aku jual di $10. Di atas aku ada si A, di bawah aku ada si B. Ini ada em, siapa kayak AA ya. Di sini ada BB. Buat perbandingan aja gitu. Nah, kita jualan, kita masing-masing punya stok kita masing-masing. Misal di sini ada 7, di sini ada 25. Terus habis itu si B ini ada 3, di si BB ini ada eh, 30 gitu ya. Masing-masing di harganya berbeda nih. Aku jual di harga 10, mereka jual di harga 8, terus habis itu si BB jual di harga 6. Kayaknya terlalu jauh. Bentar, aku hapus dulu. Terlalu jauh. Si BB ini jual di harga 9,9, si BB ini jual di harga 9,8. Yang ini jual di 10,1, ini 10,2. Gitu. Oke. Nah, andai kata nih ada seorang pembeli datang. Si pembeli ini datang, dia bilang, "Gua mau beli. Gua mau beli apa namanya? 12 apel."
Gue mau beli 12 apel gitu. Harganya sekarang ada di sini nih. Dia beli ke aku. Em, aku mau beli 12 apel, sedangkan aku cuma punya 10 gitu. Maka stoknya aku ini bakal habis sama dia. Tek, kurang, jadi sisa 2 kan. Duanya ini kemana? Oh, karena barang aku udah habis, maka yang berikut yang menjualnya adalah si A. Si A punya 7 di harga 10,1. Nah, jadinya ini dikurangin. Jadi dia punya 5, di sini kayak habis gitu. Nah, tapi harganya dia jadinya berapa? Dia punya 10 apel di harga 10 dan dia punya 2 apel di harga 10,1. Maksud dari ini itu apa? Maksud dari ini adalah setiap penjual harus ada pembelinya dan setiap pembeli harus ada penjualnya. Gitu. Itulah dinamika market yang sesungguhnya. Kalian kalau misalnya buka ke apa namanya ke chart terus habis itu cari order book gitu ya namanya ya. Order book gue bisa buka di mana ya order book ya? Ini aja deh. Hyperliquid. Nih. Ini yang namanya order book nih, teman-teman. Nih. Harga sekarang di mana? 3,11 ya. Si ton ini 3,1141. Nah, ada yang jual nih di sini nih. Ada yang beli. Ini ada yang di sini ada yang mau eh di sini ada yang mau beli kalau ada yang mau jualan, di sini ada yang mau jual kalau ada yang mau beli gitu ya. Nah, kita bisa ngeliat nih. Kita bagi ini dalam USD aja deh gitu ya. Contoh, kalau nih di harga berapa nih? Aduh, ini kenceng banget geraknya. Nah, ini aja nih. Nih contoh kayak gini ya. Di harga 3,2 ada yang jualan sebesar 1,6 juta USD gitu. Dan di harga 3,3 ada yang jualan juga 1,56 gitu. Dan total ini dua ini ada di 3,2 juta. Nah, ya buat yang beli mana nih? Kalau seandainya harganya turun, ada yang mau beli nggak? Nah, kalau misalnya harganya turun, misal ke 3,1, ada yang mau beli nih. 230 ribu US dollar. Naik turun lah, ya, ngikutin harga ininya ya. Ada yang mau beli di harga segini gitu. Dan kalau bisa turun lagi sampai 3 berapa lagi yang mau beli? Ada 1,5 juta US dollar gitu yang mau beli gitu. Jadi kalau misalnya kita ngeliat dari sini aja, kelihatan nggak biasnya kayak gimana? Kalau misalnya aku sih ini bisa ngeliat biasnya ya. Di sini total ini cukup seimbang sih sebenarnya sih. Mungkin harganya akan ranging-ranging aja gitu. Karena di sini sellernya itu lebih banyak masang harga gitu. Di sini seller lebih banyak masang em, dagangannya mereka gitu. Sedangkan kalau misalnya harga turun, buyer di sini agak lebih sepi gitu. Lebih gampang untuk turun ke 3 dolar dibanding untuk naik ke 3,3 gitu. Dengan ngelihat dari jumlah duit yang ada ditaruh di sini gitu loh. Jadi supply dan demand-nya tuh ada di kayak gini nih. Gitu ya. Aku harap di sini semua paham dulu gitu. Nah, kadang mungkin nanti ke depannya kalian akan sering dengar namanya ada yang namanya big player atau enggak kadang bahkan ada yang salah sebut dengan bilangnya itu sebagai market maker. Market maker. Ini sering disalah konsepsikan. Market maker itu mereka lah yang nge-provide liquidity. Mereka lah yang naro orderan kayak gini nih. Ini nih, ini tugasnya market maker. Jadi mereka pasang orderan di sini, mereka pasang orderan di bawah gitu. Jadi nanti mereka dapat nih cara main mereka tuh beda karena duit mereka banyak. Jadinya mereka tuh bisa main yang namanya kayak selisihnya gitu. Mereka dapat spreadnya nih, spread ini nih. Karena duit mereka banyak gitu. Jadi di sini jual 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 jual, jual, nanti pas harga turun beli 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 beli, beli, beli jual 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 kayak gitu. Nah, itulah tugasnya si market maker. Mereka nge-provide liquidity gitu. Nah, fungsi liquidity itu apa? Liquidity itu seberapa ya liquid asetnya, seberapa mudah untuk dijual beli asetnya gitu. Semakin liquid asetnya, maka di saat kamu beli dengan uang yang besar, itu akan minim efeknya ke harganya gitu. Makin tidak liquid, maka semakin mudah harganya untuk dimanipulasi. Itu. Karena kalau misalnya booknya tipis nih, misal di sini, ini kan 1 juta dolar ya. Let's say di sini di booknya cuma ada 100 ribu US dollar gitu. Sedangkan
ada orang punya 1 juta US dollar, dia sekalinya nembak, harganya langsung naik jauh gitulah. Itulah fungsinya market maker. Itulah fungsinya um, liquidity provider gitu. Nah, di dalam market ada dua jenis trader gitu. Kita bilangnya ada yang aktif, sisi yang aktif, atau kita bisa bilangnya ini juga agresif ya. Ada juga ada yang pasif. Pasif ya pasif aja sih, pasif. Nah, apa bedanya? Orang yang ini aku sebelum balik ke sini aku mau jelasin sedikit dulu. Ini jenis-jenis orang yang ada di pasar. Ada yang aktif, ada yang pasif. Orang yang aktif adalah orang yang melakukan market order. Dan orang yang pasif adalah orang yang melakukan limit order. Gitu. Market order, kalau misalnya kita ngeliat di sini, contoh nih ya, harga berapa? 3,118. Aku beli di harga sekarang gitu. Aku beli di harga sekarang 3,118. Itu namanya market order. Kalau misalnya limit order itu tuh kayak gini nih. Aku mau beli di harga 3,1. Aku mau jual di harga 3,2. Itulah yang namanya pasif gitu. Itu yang limit order. Market order itu ngambil liquidity dari para passive player. Mereka yang ngambil liquidity dari pasar gitu. Sedangkan passive player mereka yang menyediakan liquidity di dalam pasar gitu. Makanya kenapa limit order itu fee-nya lebih murah dibanding orang yang market order. Kalau misalnya kalian nanti trading bakal ngeh gitu. Oh ya, gue market order fee-nya mahal banget ya gitu ya. Karena kalian ngambil liquidity dari pasar sehingga fee yang kalian bayar harus lebih besar gitu. Nah, orang yang market order, let's say ini, kenapa bisa harganya nih junam kayak gini? Kenapa harganya bisa junam kayak gini? Nah, di sini aku bakal masuk dulu ke teori dari apa yang aku pelajarin buat trading gitu. Yang aku pemahaman yang aku pelajarin buat trading itu namanya auction market theory. Teori pasar lelang ya, auction ya, auction market, auction market theory. Nah, auction market theory ini ngebahas apa gitu? Auction market theory ini ngebahas bagaimana pasar trading itu ya. Itu tuh seperti kita berada di pasar lelang gitu. Kalau misalnya em, auctioneernya nih, aku misalnya anggaplah chart itu tuh di order book ini tuh ada yang lelang gitu. Kita turun deh ke yang agak lebih kecil. Berapa ya? Segini deh. Oke, harga 3,1068. Ada yang mau beli? Ada yang mau beli? Ada yang mau beli? Oh, nanti ternyata ada nih dari sisi apa namanya? Aktif playernya yang agresifnya gue mau beli 31068. Oke, beli terus sampai berapa? Sampai 30 lah, di 3080 kan. Kalau misalnya nih kalian lihat lelang kan, aku buka harga di 3,1078 gitu, ada yang mau beli, ada yang mau beli, oke harganya naik ya kan. Oke, 31078. Siapa lagi yang mau ngebit lagi? Siapa lagi yang mau ngebit lagi? Aku mau lebih tinggi lagi, 3108 gitu. Satu, 31081 misalnya kayak gitu. Dia akan terus lelang terus sampai harganya itu udah kagak ada yang mau beli lagi. Contoh, dia misal harganya nanti udah nyampe 3,5 misalnya kayak gitu ya. Sekarang 3,5 ada yang mau beli? Call pertama, call kedua, call ketiga. Oke, nggak ada. 3,5 turun, 3,49 ada yang mau beli. Selama kalau misalnya 3,49 masih belum ada yang mau beli, maka dia akan turun terus harganya. Dia akan turun terus sampai misal di 3,4. Ada yang mau beli? Aku mau beli. Oke, 3,4 aku mau beli gitu. Jadi nanti dalam pasar akan tercipta ya gitu dinamika harga di mana em, dia akan ngebentuk. Kalau misalnya nanti kalian tarik garis gitu ya lama kelamaan gitu, dia akan terbentuk ada yang namanya balance.
Jadi harganya nih akan berada di dalam suatu area gitu. Inilah yang namanya premium, inilah yang namanya diskon. Dan di sini ada yang namanya fair value. Nah, hukum dasar pertama dari AMT adalah market akan selalu mencari sisi yang paling seimbang, paling balance, paling fair gitu. Inilah yang namanya fair value. Kalau misalnya harganya udah dirasa terlalu mahal, maka dia akan kembali lagi ke fair value-nya. Dan kalau misalnya dia terlalu murah, dia akan kembali lagi ke fair value-nya. Gitu. Terus kalau misalnya harganya fair value terus, seimbang terus, kapan naiknya? Nah, auction market theory percaya bahwa harga itu akan selalu dalam harga yang fair value sampai ada fundamental yang berubah. Contoh, Bybit kena hack, Bitcoin harganya langsung turun karena persepsi masyarakat adalah itu adalah sesuatu yang bearish gitu. Aku sambil ngopi ya. Aku bikin ini pagi hari. Jam berapa? 9. Em, Mungkin tambahan sedikit sebelum aku lanjut ini ngejelasin lagi. Pasar trading itu tuh basically perkumpulan psikologi manusia gitu loh. Persepsi manusia atas market itu ditumpahin semua ke chart gitu. Akan reflektif ke harganya gitu. Kenapa Bitcoin semua orang percaya Bitcoin bilangnya Bitcoin nih 1 juta dolar gitu. Bitcoin 1 juta dolar, tapi semua orang percaya apa enggak gitu? Apa hanya segelintir masyarakat doang yang percaya bahwa Bitcoin itu 1 juta dolar gitu? Karena kalau misalnya konsensusnya adalah 100% semua orang percaya, literally 100% semua orang percaya bahwa Bitcoin harga 1 juta dolar. Sekarang harga Bitcoin berapa? Sekarang harga Bitcoin di 104 ribu, udah langsung loncat dia nggak usah susah-susah, langsung 1 juta US dollar gitu. Dia langsung 1 juta US dollar langsung di sini, langsung lompat ke sini. Tapi kenapa kita semua mikir oh Bitcoin di 1 juta US dollar, tapi kenapa harganya sekarang masih 104 ribu? Karena pada kenyataannya konsensusnya tidak demikian gitu. Konsensusnya adalah orang percaya bahwa Bitcoin ya sekarang harganya ya di sini gitu, 103, 104. Makanya kenapa Bitcoin harganya masih belum nyampe situ gitu. Terlepas kita ngomong soal ekonomi, liquidity-nya nggak ada lah, duitnya nggak ada lah. Tapi when everybody believes that way, maka itu akan kejadian. Dan kenyataannya adalah tidak gitu. Makanya kenapa kita tidak bisa kayak nerka-nerka Bitcoin bakal ke sini, ini bakal begini, ini bakal begitu, nggak bisa. Karena pada dasarnya ya nggak seperti itu cara market bekerja ya. Makanya kenapa aku juga nggak gitu suka ngasih prediksi harga ya ini bakal gimana gimana. Tapi aku lebih ngomong soal probabilitas. Kira-kira kalau misalnya harganya ke sini dia bakal ngapain. Kalau misalnya harganya ke sini dia bakal ngapain. Gitu. Dan auction market theory itu ngasih jawaban untuk itu semua gitu. Em, ada banyak apa namanya em, modulnya ya sebenarnya sih ya. Kayak aku ada sempet bikin deh. Kita coba lihat Discord deh. Eh, apa gua hapus ya? Apa iya ya? Jangan-jangan gua hapus ya? Aku sempet bawa video pengantar gitu buat auction market theory. Tapi kalian nggak perlu ribet. Nanti aku bakal kirimin juga linknya buat kalian belajar auction market theory secara simpelnya gimana, lebih mendalamnya lagi gimana. Ini aku cuma mau ngasih tahu kayak pada dasarnya market itu bekerja seperti apa gitu. Karena banyak orang langsung nyemplung ke trading tapi tanpa mengetahui hal ini gitu. Dan sebenarnya nggak masalah, tetap bisa profitable. Cuman banyak nanti kedepannya miskonsepsi yang terjadi gitu. Mungkin nanti bakal bingung gitu, kok kok menurut cara gua nih ini harusnya ini diturun dulu nih ke sini, ambil ini harusnya turun dulu ke sini, tapi kok harga udah langsung naik ya.
tapi kok harga udah langsung naik ya gitu. Itu kadang-kadang banyak orang tuh kebingungan kayak gitu tuh, kayak katanya kalau mau naik ini dulu mesti ngambil, tapi kok langsung naik sih gitu. Ya karena market nggak bekerja seperti itu. Market nggak harus yang kayak kalau misalnya A itu pasti B, enggak. Market ya kalau misalnya A terjadi, ada probabilitas bahwa B akan terjadi. Probabilitasnya tetap ada kayak gitu. Dan kalau misalnya A terjadi tapi nggak jadi B, cuman misalnya jadi C kayak gitu, berarti ada something else yang happening, ada nuansa yang lebih mendalam lagi yang mengakibatkan kenapa kalau misalnya dari yang A probabilitas tingginya bisa terjadi B tapi malah terjadinya C, ya karena ada something gitu. Nah, ya begitulah intinya dari auction market theory yang aku bisa sharing, dan juga tentang fundamental pasar ya, awalnya gimana gitu. Kalau misalnya mau, ya nanti malam sih kalian, nanti kalau misalnya ini aku harapannya adalah kalian nonton ini dulu, nanti malam kalau misalnya ada pertanyaan boleh tanya gitu. um, Yaudah, that's it. Oke, see you later.